Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa idza aidan dengan juga. Wa kallama Allah Musa takliman sudahlah. Sudah. Oh. Wa aidan dan dengan juga idza apabila ini syarat. Idza lam yakun, idza ini huruf syarat tapi biasanya jawabnya kada pakai fa. Kalau in itu huruf syarat biasanya jawabnya pakai fa. Tapi kalau idza jawabnya biasanya kada pakai fa. Itu bedanya. Dua-duanya sama pada huruf syarat. Lam yakun tidak ada siapa Allah. Mutakalliman ialah zat yang maha berfirman atau zat yang bersifat mutakalliman. Ialah zat yang maha berfirman atau zat yang maha mutakalliman. Lakana jawabnya di sini, maka pasti atau sungguh. Karena ada siapa Allah, akhrasa ialah bisu. Akhrasa ialah bisu. Wahuwa dan hal keadaan itu bisa diarti padahal. Nah, huwa bermula akhrasa tadi. Naqsun ialah sifat kekurangan. Wan naqsu dan bermula sifat kekurangan alaihi atasnya Allah muhalun ialah mustahil, tidak mungkin. Kalaulah Allah bersifat berfirman, bersifat berkata-kata, tidak bersifat kekurangan yaitu bisu, pasabata, maka tetap, maka menjadi tetap, maka tetap. Hanya ini namanya papasihah. Naqiduhu apa antonimnya, lawanannya, nya an-naqas. Wa huwa dan bermula naqiduhu tadi apa lawannya naqas. Wa huwa dan bermula salah. Wa huwa dan bermula Allah, itu jangan naqiduhu. Bermula Allah al-kalamu ialah bersifat berfirman atau berkata-kata. Wa idza sabata lahu maka dan apabila sabata tetap itu maksudnya menjadi adanya. Allah tuh bersifat itu, ada sifatnya, tetap artinya. Lahu baginya Allah al-kalamu apa sifat kalam. Ida jawabnya ida, istahala maka mustahil menjadi tidak mungkin alaihi atasnya Allah al-kharasu apa bisu. Fa'ilnya istahala di al-kharas. Wama dan sesuatu fi ma'nahu yang ialah jumlah khabariyahnya menjadi silahnya ma. Jumlah khabariyahnya menjadi silahnya ma. Fi ma'nahu ialah di dalam maknanya al-kharas. Al-baqamu jangan bermula. Ya. Sebenarnya di sini boleh dua. Boleh dijadikan mubtada. Boleh dijadikan ma-nya itu ma bimakna laisa. Tapi yang cocoknya di sini ma-nya ma mausul. Jadi al-baqamunya bermula. Mubtada muakhar. 6 jam pulpen no. Salah targetnya. Nah.
Alladzi yang huwa bermula alladzi albaqamu. Alladzi yang huwa bermula alladzi albaqamu. Huwa itu jadinya silah sekaligus jadi mubtada sekaligus jadi aidnya ma. Aidnya alladzi. Diddul kalami ialah lawannya sifat kalam. Kada mungkin Allah itu bersifat bisu. Allah itu bersifat berkata-kata. Allah itu bersifat berfirman. Di dalam yang kita pelajari semalam, Allah itu bersifat berfirman, Allah bersifat kalam, lalu muncullah analogi, percontohan dari sifat Tuhan itu, yaitu Al-Quran. Tapi Al-Quran yang ada hurufnya, yang bisa dibaca, yang ada suaranya, ada harakatnya, bukan kalam Tuhan, tapi secara apa? Secara nafsinya, tapi secara hakikatnya imang itu. Tapi yang tergambar bukan itu. Antum melihat durian. Dan suah makan durian. Lalu ketika melihat gambar durian di HP, bisa merasakan nyamannya durian, ya kan? Apakah durian di HP tadi ketika antum kecap, maksudnya nang rasanya tadi ada? Kan nggak ada. Tapi secara hakiki rasanya ada karena suah mama kan? Kamu makan bang? Ketika melihat duriannya, oh rasa durian tuh kayak ini nah. Tapi kan ada, kita makan nggak ada. Sifat Allahnya ada, berkalamnya ada. Tapi bukan yang dimaksud Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan. Itu artinya perkataan Jibril melalui Nabi Muhammad. Nah, sampai-sampai kan semalam di sini Imam An-Nahrawi menyebutkan dalam kitab Ad-Durrul Farid, di atasnya Durrul Farid namanya. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, maka konsekuensinya adalah menjadikan apa? Menjadikan kafir kan semalam. Nah, jadi antum beruntung dapat ilmu ini, pernah belajar kitab ini. Kira-kira bayangkan nih antum, orang-orang di luar sana inya kada tahu dalam agama itu dua. Karenanya lah jangan berasumsi kayak ini. Antumnya bertanya orang, Al-Quran ini kalam Tuhan kada? Kalam Tuhan ini maksud kami nyebut kafir game ini. Boleh kada itu? Boleh kada itu? Jadi apa aku harus tahu apakah ketidaktahuan, dasar ketidaktahuannya tadi boleh kita mengkafirkan inya? Saya boleh. Kenapa? Karena tidak tahu dalam agama itu cuma dua alasannya. Pertama, baru masuk Islam. Tidak tahunya nih. Kedua, jauh dari ulama. Hari ini siapa yang jauh daripada ulama dari kita nih? Ada kan? Berarti siapa kita dari kita nih? Orang-orang di sekitar kita yang hanya masuk Islam. Kan nggak ada. Di dalam agama, tidak tahu tuh harus berdasarkan dua ini. Jadi, tidak tahu inya itu bahwasanya Al-Quran itu ada secara kalam hakiki dan nafsi, karena inya kada menuntut ilmunya. Dasar ketidaktahuan itu masih dituntut dalam agama, harus tahunya, harus tahu. Nah, mempelajari Al-Quran itu fardu ain kah, fardu kifayah kah? Hah? Mempelajari Al-Quran fardu ain, fardu kifayah. Bila fardu kifayah berarti cukup amat saja, yang lain nggak usah belajar Al-Quran. Bilanya fardu ain berarti semuanya ada. Nah, betapa banyak hari ini orang belum bisa baca Al-Quran kan? Surat Tuhan masih banyak kan? Apakah itu cukup dengan aku kada tahu lalu gampang? Agama ini mudah dengan kata-kata tahu inya boleh kada? Apakah itu? Kan kada. Harus tahu. Sampai seumur hidup, sampai inya mati, masih ada kewajiban yang harus belajar Al-Quran. Karena dasar ketidaktahuan dalam agama itu cuma dua.
inya baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Kada ada selain itu kada boleh. Aku kada tahu am ya, kada tahu antum kada mana, kada belajar. Kenapa kada belajar? Coba belajar. Kau kan, tangan ada kan, pikiran ada kan. Antum menyibukkan diri dengan yang lain. Nah, hati-hati. Jangan dipakai alibi ini. Men aku kada tahu, aku kada belajar. Kada kena hukuman. Oh, jangan itu. Ketika setiap orang tuh kada tahu, maka ini akan terjerumus kepada sesuatu. Nah, ini kada tahu tadi. Antum kada tahu di amuntai jalan ini malamnya ada lubak gitu. Jalan ini bebanyu. Kan antum kada tahu potensi terumpak lubak tadi besar kah atau kecil kah? Besar karena kada tahu. Coba cari tahu. Kau ada? Kau hati. Jadi ketika kita kada tahu, maka terjebak di dalam ketidaktahuannya kita tadi mungkin jadi terjadi karena kada tahu. Nah, antum ada susah belajar nih halaman yang berikutnya nih. Mungkin kada potensi salahnya atau benarnya itu besar karena kada tahu. Coba tahu yang sesudahnya sudah belajarnya. Potensi tahunya lebih besar daripada kada tahunya karena sudah belajar. Kayak itu. Jangan dianggap alibi, maksudnya aku harus tahu, kada belajar. Kadakan hukuman, aku harus tahu bang. Nah, ini salah, ungkapan ini salah. Saya harus tahu. Lanjut. As-sifatu ar-rabi'atu. Salah. As-sifatu bermula sifat ar-rabi'ata asyarata. Yang ke-14. Al-wajibatu yang wajib. Apa sifat? Ini namanya naat hakiki. Di dalam as-sifatu adalah mirhiyah-hiyahnya kembali kepada as-sifat. Lahu baginya Allah Ta'ala hal mahaluhur. Siapa? Allah. Kaunuhu kabarnya as-sifatu. Kaunuhu ialah adanya Allah Ta'ala hal mahaluhur. Siapa Allah? Qadiran. Kabarnya kaunuhu qadiran ialah dat yang kuasa. Dat yang maha kuasa. Wahuwa dan bermula qadiran. Wahuwa dan bermula qadiran. Sifatun ialah sifat. Lahu setiap ada tanwin tatamu lawan huruf jar, maka di situ mentakdirkan mustaqirrun au kainun. Sifatun ialah sifat lahu yang ada baginya Allah. Jadi di situ ada penakdiran mustaqirrun yang ada baginya Allah. Azaliyatun yang kekal. Tak guringnya tuh, kenapa? Dibedakan waktunya, mana guring, mana belajar. Mughayiratun yang berbeda. Lil kudrati terhadap sifat kudrat. Terhadap sifat kudrat. Lanjut. Lakinnahu tetapinya nya sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayiratun lil qudrat. Lakinnaha tetapinya nya sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayiratun lil qudrat. Lazimatun ialah menetapi senantiasa lil kudrati terhadap sifat kudrat. Wahuwa dan bermula kaunuhu qadiran. Kaunuhu ta'ala qadiran tadi. Wahuwa dan bermula kaunuhu ta'ala qadiran. Amrun ialah satu perkara. Satu perkara.
i'tibariyun, yang bersifat ungkapan, yang bersifat ungkapan. Yang bersifat ungkapan. Laisa, yang tidak ada, laisa yang tidak ada. Laisa di sini bimakna fi'il. I'tibariyun itu tanwin. Ketemu laisa jadinya sifat. Makanya ana arti yang. Laisa yang tidak ada. Lahu kabarnya laisa muqaddam. Ialah baginya kaunuhu qadiran. Lahu ialah baginya kaunuhu qadiran tahakkukun. Isimnya laisa yang muakhar. Apa menjadi nyata, menjadi terrealisasi, menjadi ada, menjadi terbukti. Fi khariji, di dalam sesuatu yang keluar. Al-a'yani, al-a'yani, kalau ada salah artinya ini orang yang terhormat. Orang yang terhormat. Wala dan tidak, lanya ini namanya la zaidah, tapi lit taukid. Seandainya tidak ada la, karena sudah ada laisa di sana. Fi kharijil adhani, di dalam sesuatu yang keluar, sesuatu yang keluarnya al-ahdan. Ahdan ini namanya orang yang berakal atau orang yang bersifat rasional. Ketika mendapat sesuatu kabar, inya kada langsung menelan mentah-mentah. Ditabayun namanya. Kayak ini ada. Ana misalnya bisa kisah. Kisah ana tentang ulama misalnya. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau setiap harinya menulis hadis Nabi, menulis tafsir Al-Quran. Yang malamnya itu dipersembahkan untuk agama, yakni kontribusi di dalam menulis tafsir. Terlahirlah namanya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau kada salah 30 jilid. Antum lihat di sini. Sidin setiap malamnya itu tidak pernah makan kecuali disuapi oleh seorang budak perempuannya. Yang ketika paginya beliau, masuk bahasa kitanya tuh nyeleneh itu ini. Aku malam tadi udah makan ngemjar. Nah tuh biasanya apa ya biasanya? Celetuk. Jar budaknya kada tuh aneh. Malam tadi pian makan ulun nang manyu ape. Tidak sadar ketika nulis kitab, nulis tafsir, tidak sadar pada sedang makan. Kenapa? Saking khusyuknya disuapi oleh channel kada merasa. Ada usaha ini. Nah, di dalam fakta ini kita bersifat lah. Ketika anak kisah ini ada seorang ulama ini, antum mempunyai pilihan dua. Antum boleh percaya atau boleh kada. Ya ada. Antum silahkan percaya dan silahkan kada. Nah, kan boleh. Ketika antum percaya, ya silahkan. Ketika antum percaya, silahkan. Apakah percaya dan tidak percaya ini ulah antum sakit? Kan kada. Tapi bergunanya dalam faedah, manfaatnya. Ketika antum percaya, apakah dalam kisah tadi mulah supaya antum bersemangat dalam menuntut ilmu, dengan adanya seorang kekaguman kayak tadi, sampai dengan beliau mencurahkan malamnya tidak tidur sampai subuh, jadilah namanya kitab tafsir At-Tabari sampai berjilid-jilid. Tuh, ketika kita percaya, kada bertambah jorok iman kita, tapi bertambahnya semangat kita dalam belajar, ya kan? Ketika kita akan percaya, faedahnya apa, Gerang? Antum kada percaya misalnya kita anak ini, boleh kan kalau apa? Tapi faedahnya apa? Dan ketika antum percaya, faedahnya ada, ya kan? Nah, tapi beda. Itu rasional lah, mainnya rasional. Masuk akal nih, boleh. Ada hadis Nabi.
yang mengatakan biasanya barang siapa yang telah menghafal Al-Quran, atau artinya mandalla ala khairin kafa'ilhi, barang siapa yang berbuat kebaikan maka pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Orang yang antum berbuat kebaikan, antum nyumbang misalnya 1 juta, antum kada kawan mengantarakan 1 juta ini ke masjid, antum suruh kawan, kawan nih mengantarakannya, maka orang yang membantu kepada kebaikan tadi kafailihi seperti orang yang menyumbang juga. Ada di sana begini, antum dua pilihan, percaya atau kada? Hah? Percaya atau kada nih? Hadis Nabi belum? Percaya. Apa akibatnya antum kalau kada percaya? Bahaya kan? Nah, di sini harus ada namanya yang sifatnya itu harus percaya, ada yang sifatnya rasional. Antum pakai akal, boleh antum percaya atau kada. Kayak sifat dua contoh tadi. Kan boleh. Itu rasionalnya dipakai. Nah, di dalam tauhid ini harus memakai akal. Memakai rasional. Kalau kada pakai rasional, kata kau antum menalar. Menalar, paham lah. Menalar, tahu lah. Menalar nih paham lah. Nah ini. Jangan sambat. Bayangkan di tangan anak ada duit 100.000 dua puting. Antum kau bayangkan kada? Itu ngaranya menalar. Antum pernah kada met munjun orang pakai kacamata berdiri di jam motor? Nah ini. Itu ngaranya menalar. Di situ ada wak nah. Nah, menalar kan ya. Antum ketika mandak nang kesting, tak itu menalar di situ nah. Itu ngaranya menalar. Memprediksi. Nah, di dalam tauhid harus ada nalar, rasional terus ada. Karena kau antum panatek mau jadi guru ini nih, Tuhan tuh kayak ini bang. Karena kau harus rasional antum yang berpikir. Aduh, boleh. Itu dalam tauhid harus kayak itu. Nah, jangan sampai keluar dari majelis ini, kalau dari pelajaran ini, jar alim tadi, kadang mau ujar, taklid itu kada boleh dalam tauhid, harus antum yang berpikir sendiri. Nah, itu. Kada boleh kayaknya. Boleh ke rumah jar mamai kan, Tuhan tuh bersifat nang mendengar, nah jar alim tadi gitu aja. Kada boleh, antum yang harus gitu. Dalam antum tahu, oh ya, Allah tuh bersifat mendengar. Itu kada boleh ujar-ujaran itu dalam tauhid kada boleh. Kada boleh taklid. Kalau pikir silahkan taklid. Ujar imam ini mengatakan Imam Al-Hisni, Imam Taqiyuddin Al-Hisni, Imam Bakr Syauto, silakan. Tapi kalau dalam tauhid boleh ujar-ujaran. Apalagi ujar Allah tuh adalah ujar mamaku ada aja. Ada boleh. Ujar mamaku ada. Antum yang harus rasional sendiri. Allah tuh ada. Nah, itu dalam tauhid harus main gitu. Ini supaya anak tanamakan awal-awal tajak nah. Kuat-kuat. Jangan bertaklid itu. Imam Sanusi imam kita, Imam astagfirullahaladzim, Al-Maturidi namanya, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini madhab kita dalam akidah. Kalau fikih namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau di dalam tasawuf namanya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tauhid itu namanya kalam. Imam Adipati namanya imam yang kita ikuti namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Apa itu? Kan tauhid siapa aja? Siapa yang itu aja? Siapa lagi? Nah, ada boleh tuh. Hati-hati. Jar Ibnu Utsaimin, nah Wahabi tuh. Hati lah. Ibnu Utsaimin tuh Wahabi. Abdul Wahab Khalaf itu Wahabi. Hati. Namanya Imam Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Nah, hati-hati tuh. Tauhid harus. Jangan asal-asalan. Tauhid akidah nih. Kalau pergi antum silakan 4 imam Malik boleh dan sembahyang. Wudunya Malik boleh, tapi akidah 4 Ibnu Taimiyah kafir antum. Tawa. Nah, itu dihukumi langsung mentah-mentahan tuh. Ada namanya kitab Huwallah. Karangannya Said Muhammad. Wah, itu banget menjelaskan sifat Allah Ta'ala bagaimana. Ngarang kitabnya aja ngeri deh. Huwallah. Dia adalah Allah. Nah, ngeri deh. Bang bacanya. Kenapa? Pernah bang. Rencana nak belajar dengan guru kan. Pernah belajar deh.
huwallah, dia itu adalah Allah. Nah, ngeri deh. Menarik kitabnya nggak dia? Sedetail itu tauhid. Anda belajar ada kitab namanya Al-Jawharul Al-Kalamiyah. Itu sangat rasional apa perbedaan mukjizat dan karamat. Karena ini orang banyak paling-paling. Apa itu mukjizat, apa itu karamat. Seolah-olah Nabi melampaui udah wali. Banyak hari ini gitu. Nabi, orang ulama ini, Imam Abdullah Al-Haddad yang dianalogikan pernah ke atas langit 1000 kali satu hari. Waduh, Nabi aja ketika Isra Mi'raj sekali aja, Imam Abdullah bin Haddad dianalogikannya bisa rantai ke atas langit. Aduh, ini namanya pelecehan kepada Nabi. Nabi aja kalau kayak itu, inya kayak itu. Terkadang si Abdullah Al-Haddadnya sih nggak ada itu, tapi murid-muridnya yang mengatakan itu berlebihan itu namanya. Terus itu akidah mainnya lah. Akidah itu ilmu tauhid tuh selaras. Kalau akidah itu menceritakan tentang sifat 20. Kalau akidah itu tentang sifat maksudnya kayak mukjizat apa itu sihir, apa itu hazard, apa itu maunah. Itu akidah. Tapi kalau tauhid, ilmu kalam itu membahas tentang sifat 20. Aqaid yang 50. Di dalam Aqidatul Awam itu terhimpun 2. Aqidatul Awam terhimpun 2, sifat 20 lawan yang lain-lainnya. Mukjizat ada di sana. Terus tadi bahkan lahu baginya Allah, kabar muqaddam ini, tahakkukun bermula menjadi nyata, menjadi ada, menjadi terrealisasi. Fi nafsihi, di dalam zatnya Allah. Jangan diri lah. Boleh harusnya diri juga. Tapi supaya kita aman di dalam zatnya Allah. Kalau diri kayaknya kayak kita bisa diri. Fidih ini di dalam pikiran, pakat saja. Pakat ini, paknya itu namanya palitazin. Litazin. Tazin itu artinya untuk hiasan. Paknya tuh litazin tuh hiasan. Qat itu la mahalata, la mahala, la mahalala, la mahalalahu. Oh, i'rabul kadada i'rab di dalamnya. Qat tuh nah, qat ada i'rabnya. Tapi mabni hukumnya. Jadinya apa jar? Jadinya nanya la mahalata, la mahala lahu. Kadada mahal baginya. Kadada yu jadinya. Hanya la i'rab itu kan ana carikan qat. Pa-nya tuh namanya mbak litazyin. Untuk hiasan aja. Tapi ada. Nah. Palaisa, pa-nya nih pasiha. Nah, pa aja di dalam nahu ada. Ana tahu, ana turakan ngantum supaya antum tahu juga. Yang mungkin karena di momen-momen antum, mungkin antum jadi guru, antum harus sampaikan juga itu supaya keilmuan ini, estafet keilmuan ini terus menerus. Jangan ke antum aja, antum bisa murid kada, jangan ditelurkan ke murid juga. Kayak antum kan apa alimnya saya dunia, jangan. Antum yang kain jangan ada alim juga. Palaisa, maka tidak ada apa kaunuhu ta'ala qadiran, halan ialah pada saat itu, halan pada saat itu. Di dalam ini beda, ada halan, ada halan. Orang nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Kedua, bilanya halan artinya ketika itu. Bila halan artinya kontan. Beda. Nya kan ada mahar di mahar tuh. 100.000 punya di maharnya nih. Nah, si A lawan si C. A adul, C cantik. Oh, ya. Begini bang, ada orang ganteng. Si A nyambet, kalaunya nyambet apa tadi? Ada gini. Kalau kawin mau belum? Tadi tadi wajiha bil mahril magur halan. Kalau halan, jual duitnya kada apa imbahnya? Berdudi. Nah, tadi. Tapi kalau halannya imbah sah, jual duit. Kenapa? Kontan.
Kontan artinya junung duit langsung. Kalau halan seketika itu artinya. Nah, dalam kitab, dalam doa Yasin, fil hali wal mali, ya kan? Fil hali, hal itu artinya di saat itu. Mali, orang tak baca mali, harusnya ma'ali. Situ ada hamzah. Fil hal wal ma'al, bukan wal mal. Ma artinya duit, artinya harta. Ma'al itu kaina. Hal saat ini, ma'al kaina. Beda baris, salah arti, salah pemahaman. Di dalam Yasin kan dua ratibul hadid kan, oh, ada salah. Ratibul atas kayak, pokoknya ada lah itu. Pernah baca lah doa Yasin nang Allahumma inna satu nastah bizuka wa nastaudiuka itu lah. Ujungnya fil hal wal ma'al. Orang baca punya wal ma'alnya. Kaum kami di malnya juga, tapi anak ngalihnya nagur kami na malah ini cukup wal ma'al ya. Kata gue juga salah kan nyawa ampehnya aja. Jadi ada aja. Kadang kita tahu, tapi upaya kita untuk menagur itu kada awak. Tagur juga kan. Orang Tuhan ini tagur meraju. Kata kayak anak. Merajunya Tuhan ini kuat tak pulang. Anak merajur misalnya menagur si buhan kelas mutasiden lawan menagur kelas 3 ulia atau beda. Walaupun misalnya tagurannya nih sama pada akan magibun merajunya ini nang Tuhan ini tak banget deh nah. Itu bedanya. Itu mainnya karena emosional. Terus teman-teman kitabnya. Tapi ini harus dijelaskan supaya antum ini banyak pembenaran dan ilmuwan. Li'annal haqqa, karena bahwasanya sesuatu yang benar annahu iyalah bahwasanya kaunuhu qadiran, iyalah bahwasanya kaunuhu qadiran la hala kabarnya anna la hala iyalah tidak ada perantara maujudun sama sekali, kabarnya dibuang. Hala ay la wasitata, yakni la wasitata, tidak ada perantara. Baina wujudi wal adam, antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Ya, ada lagunya. Lagu apa tuh? Serigala, ganteng-ganteng serigala. Bahari mana? Tahunya. Tahu orang mulai di ganteng serigala. Wal farqu, dan bermula perbedaan. Bainal hali ala qaulibi. Bainal hali antara hal, perantara. Hal tadi artinya perantara, jangan kondisi artinya. Tuh di situ disebutkan oleh Ahmad An-Narhawi. Wasitata artinya. Bainal hali, antara perantara, ala qaulibihi. Situ antum adalah kata-kata sisipan, stripnya adalah ala qaulibihi adalah setelah bainal hali ala qaulibihi adalah kata sisipan lah, strip itu adalah kata strip, tolong strip lah kayak tanda kurung ini juga ada dele, nanti ngaranya jumlah mu'taridah, ini kata sisipan ala qaulibihi, di atas sini ada ini ngaranya kata sisipan, di dalam bahasa Indonesia itu ngaranya kata sisipan. Kayak kita menyebutnya Ikam anak binjer kah? Anak binjer kamu apa kasih nih? Tapi kasih ini bang lo. Nah kasih ini lo. Nah itu kata sisipan. Itu namanya dalam nahu ngarannya jumlah mu'taridah, jumlah yang menyela-nyelai. Nah di dalam kitab yang tahqiq, ini pentahqiqnya Ibnu Harjo namanya, seorang kuli bangunan, tapi mentahqiq kitab. Orangnya kurus kerimpeng banget. Ada ketahuan alimnya. Tapi sudah ratusan kitab yang sudah dipinta alik. Lalu biasanya nah kita ini hanya sebutin nama kitab, hanya sebutin bisa ngajar kitab, ganal udah pulang. Ngawali deh. Ala qauli bihi, atas perkataan bihi dengannya hal. Atas perkataan bihi atau ucapan bihi dengannya hal.
Wa bainal amri i'tibari. Wa bainal amri, dan di antara al amri satu perkara, i'tibari yang bersifat ungkapan. Annal hala al farqu, kabarnya al farqu, anna ialah bahwasanya al hala perantara lah, jangan jadi kondisi lah. Lahu baginya Allah, salah. Lahu baginya kaunuhu qadiran tadi. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tuh ya dalamnya Allah pan juga. Tapi sesuai teksnya sini. Tahakkukun. Oh, kayak ini. Annal hala ialah bahwasanya perantara, lahu ialah, nah itu bang, lahu ini jadi kabar muqaddam. Lahu ialah baginya kaunuhu qadiran, tahakkukun bermula, menjadi nyata, menjadi ada, menjadi terrealisasi, menjadi ada. Jadi khabarnya anak itu jumlah ismiyah daripada khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi inilah ini. Annal hala ialah bahwasanya hal, lahu. Jadi di situ jadi khabar muqaddam sekaligus jadi khabarnya anak. Jadi kha-nya ada dua. Fi khariji, di dalam sesuatu yang keluar, anidhihni daripada pikiran atau hati. Wal amru, dan bermula perkara, al-i'tibariyu yang bersifat ungkapan. Biasanya kalau ada kalimat ujungnya itu pakai ya, ianya itu bertasdid, itu menunjukkan namanya sifat sifatiah namanya. Sifat no. Abu Zakaria Syarafuddin Muhammad An-Nawawi. An-Nawawi kah nama sidin? Lain. Nama sidin namanya Syarafuddin. Digelarnya Abu Zakaria. Abu Zakaria. Siapa Abu Zakaria ini? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sejarahnya sidin kawin keadaan. Antum tahu? Antum belajar kitabnya Arba'in Nawawi ya. Beliau itu seorang ulama yang bujang karena kawin. Umurnya berapa tahun? Berbeda-beda. Cuma 40 tahun. Tapi karangannya ada yang paling besar di karangan ulama hari ini. Namanya Majmu' Syarhul Muhadzab. Kalau kada salah 32 jilid. Seorang yang berumur 40 tahun sudah mengarang di antara kitabnya. Ada juga, anak ada bisa di rumah tuh, namanya Syarah Muslim Al-Hajjaj. Imam Nawawi juga. 9 jilid. Abu Zakaria. Kenapa jadi dia Abu Zakaria aja? Maka ada anak. Itu penisbatan. Seorang muridnya namanya Zakaria. Syarafuddin An-Nawawi. Itu An-Nawawi itu namanya sifat. Beliau lahir di desa namanya Nawa. Al-Banjari. Al-Banjari hanya apa? Iya, ianya tuh ya sifatiah namanya. Namanya Muhammad Al-Banjari. Iya-nya tuh ya sifatiah namanya. Nah, ini sama kayak ini, i'tibari. Ya kada kena di dalam pembahasan tauhid ya kada kena, tapi dalam nahunya kena. Lahu baginya kaunuhu qadiran. Al-amru kabarnya al-amru tahakkukun, ialah menjadi nyata. Kalau antum ada paham menjadi nyata makanya ini. Antum ketika minum, nah minum aja. Sebelum minum, antum tahu yang minum itu banyu, ya kan? Berarti asal muasalnya tahu dulu. Dari tahu, lalu antum menggapaikan tangan, kamu untung. Itu namanya kudrat kuasa. Kawa. Setelah kuasa, lalu iradat terjadilah minum namanya. Ana mangkat nih. Ketika anak sebelum mengangkat ini, anak tahu namanya nanti angkat, itu namanya ilmun. Ketika anak mengangkat kuasa, namanya menjadi terrealisasi.
keilmuannya dan kuasa kaum angkat tadi namanya iradat. Tak paling ilmun iradat dulu hanya kudrat. Tahu kan hana diangkat tahu. Aku aja hana kebenjer, kamu tahu kebenjer, tahu banjir. Nah, itu mustahil. Antum misalnya nama makan nasi, kamu tahu lah makan nasi ini nyop kamu tuh, tahu aja. Mungkin lah makan nasinya, ada mungkin. Ada mungkin. Berarti ilmu tuh satu, ilmun. Ini sifat Allah lah itu. Allah mengetahui. Cara mengetahui, lalu ada namanya kehendak. Allah berkehendak. Antum hendak mangkat nih. Mana? Ada kehendaknya. Setelah terangkat, ada namanya kudrat kuasa. Kuasa Tuhan. Jadi Allah bersifat ilmun. Setelah Allah bersifat ilmun, ini namanya apa ngarannya tuh? Kesinambungan, ta'aluk. Nah, coba kita belajar. Allah bersifat ilmu. Ketika Allah bersifat ilmu, lalu Allah mempunyai sifat yang terkaitannya dengan ilmu, yaitu ngarannya iradat. Allah berkehendak. Setelah Allah berkehendak, lalu Allah mempunyai kuasa. Allah hari ini mempunyai ilmu. Bahwasanya uji ada turun. Allah awal benar berkehendak. Setelah Allah berkehendak, lalu ditakdirkan Allah uji ini kada turun. Nah, apakah alasannya? Tanya Allah turun. Aku sifat Allah yang bersifat kudrat itu terrealisasi menjadi nyata. Antum hari ini kau duduk di sini, kada gering. Allah bersifat ilmu. Allah bersifat ilmu. Ketika Allah bersifat ilmu, lalu Allah berkehendak. Berkehendaknya Allah belum terjadi. Ketika antum duduk di sini, maka Allah yang bersifat kudrat itu, sifat Allah kudrat itu menjadi nyata dengan adanya antum ini. Paham lah? Antum malah wade. Antum malah wade ini. Malah wade limpengnya. Mungkin lah antum ada tahu, limpeng itu diulah dari galepung, antum ulah dari tahi ayam, kan mungkin. Tahu kan lo? Tahu. Terus lalu ada kehendak, net pisang lalu hendak malah limpeng. Kehendak dulu tuh. Lalu dari kehendak tadi langsung jadi kan limpeng? Ada. Dari kehendak lalu ada. Masak limpingnya, lalu maka kekuatan antum, Allah antum punya kuasa, itu timbul. Kenapa? Limping. Jadi, mulah kada antum mulah. Sekonyong-konyong antum begijem, bebuka langsung jadi limping. Ada mungkin kan? Tauhid itu bersifat rasional. Masuk akal. Masuk akal itu. Nah, itulah sifat kudrat. Harus. Soalnya ribet. Menjelaskan tauhid itu ribet. Ribetnya itu bukan apa aja. Tuh memasukkan kepala antum, nang kada paham tuh. Tuh ribetnya. Memasukkan sesuatu nang masuk akal ke kepala antum nang belum, bukan yang belum akal ada aja. Bakal ya. Tapi menerimanya tuh mengonsumsi itu nah. Bahasanya tuh mengunyahnya tuh aleh. Sampai kentotalan. Nah. Bukan itu leh. Bukan itu leh. Itu. Memahamkan itu nah aleh. Anda paham, tapi untuk memahamkan memasukkan bahasanya tuh nah muntong dijadinya nah masukkan nah. Ini ngaleh. Nah aleh. Terus itulah. Lapar perutnya. Aduh, lapar pulang nih. Betul deh. Tahakkukun fi dzihni di dalam pikiran. Semua tauhid itu masuk akal. Ada yang ada masuk akal. Jin itu ada kali ya? Ada. Nang kada tuh hantu ada deh. Hantu tuh diciptakan oleh rasa takutmu. Kenapa? Karena berbeda. Antum umur 10 tahun. Dengan ketika antum karena umur 35 tahun. Antum kasih nih malam jam 1 umur 10 tahun dan antum ketika umur 30 tahun beda kan rasanya. Beda. Berarti hantu itu berarti berbeda juga. Kayak itu kan? Hantunya berarti berbeda juga. Bergantung umur berarti. Adanya hantu berarti tergantung umur kan? Hantu tuh ada jinnya ada. Hantu tuh ilusi daripada pikiran. Ikam karena jangan pilih hantu, lalu terpikir bila gelap lalu takutan lalu anjir bisa ada hantu ini anjir. Nah itu. Hantu tuh ada deh. Sudah ditolak mentah-mentahan dalam kitab namanya Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Ada deh. Ada tuh jin. Terus nah ini nasional masuk harus masuk akal. Wad dalil dan bermula bukti dalil.
ala subuti kaunihi ta'ala, atas tetap adanya Allah ta'ala, hal mahluhur siapa Allah, qadiran ialah maha kuasa atau sifat bersifat qadiran. Nah, di dalam tauhid semua yang dicantumkan di dalam tauhid sifat-sifat Allah itu pasti kan ada disebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya kan? Agama tuh bersifat kayak itu. Tauhid harus ada dalilnya. Allah ada. Dalilnya apa? Hari ini kita dibutakan dalam satu kata. Ada orang bercerita ini. Akal kita akan terima. Tapi kita dilarang untuk mengata kenapa. Itu dilarang. Ini, kenapa jadi kada boleh dikata mengapa? Apaan? Misalnya ada ulama satu A. Beliau mengatakan biasanya anaknya hafal ini, hafal itu. Kita ketika hendak mempercayai anak tadi hafal misalnya Simtud Duror, hafal Hafse, hafal Maulid. Bolehkah ada kita menyambut? Kita minta bukti dengan hafalnya tadi, ya kan? Nah, kita hari ini menyambut misalnya apa nih anak siapa tuh Judi anaknya, anak guru Gabin, ujar hafal ini, hafal orang nih. Coba bang buktikan. Kita minta bukti, bukan kita membungkiri adanya, tapi kita minta bukti. Toh dari Tuhan aja harus ada bukti. Kok makhluknya kada hakun jadi dibuktikan. Ana misalnya hafal Quran, Ana harus membuktikan. Kayak Pak bujur kan hafal Quran. Antum boleh percaya ketika itu. Dan ketika Ana mengeluarkan bukti pun, antum hendak percaya atau kada kan sarah. Tapi kenapa kita kada boleh mengatakan kenapa? Kenapa jadi gitu? Kenapa jadi gitu? Kita menyambat kenapa? Karena ketulahan. Di mana ada ketulahannya? Ini yang membungkam kata supaya kita kada kau berpikir akal rasional. Nih kata-kata ini. Ini dibantah-bantahan oleh Syekh namanya apa? Guru kami itu namanya Ustadz Haji Subhan. Beliau itu S2, S1 dan S2 di Mesir. Beliau banyak membedah kitab, membedah buku. Kitab ada juga. Kada dijadiin. Katulahan karena kada percaya dengan karamatnya si wali itu kan ada katulahan. Kenapa kita harus percaya? Nah, anak misalnya, jangan aku khawatir abang. Antum percaya atau percaya silahkan. Tapi ketika anak khawatir abang, antum kada boleh ngumpul kira karena ada bukti. Tapi kita selama kada ada bukti, boleh kada kita percaya? Kan boleh. Hanya omong, ya kan? Nah itu, ini banyak karamah yang ditampilkan hari ini, tak kayak ini. Ketika kita, banyak yang kada masuk akal kita, ya kan? Ini aja. Lalu ada orang mengatakan kita menyambut, karena pelik ya, jangan ini, kemana aturan? Akal kita yang harusnya berpikir ditolaknya ada boleh. Dengan kata kada boleh mengatakan apa? Kan waktu itu Allah aja punya dalil. Ketika Allah bersifat kadiran, boleh kita kayak ini. Allah tuh bersifat kadirannya anak. Kenapa? Malam Allah bersifat kadiran. Kamu kada boleh. Pokoknya tidak kada itu. Ada dalilnya. Dalilnya Allah bersifat kadiran apa? Nah, itu rasional. Harus kayak itu cara berpikirnya. Hari ini kita dibungkam dengan kata-kata kayak itu. Nah, mungkin anak bagi antum terlihat berbeda. Karena antum kada mendapatkan selain daripada pemikiran kayak anak. Tapi ini antum kau ada nolak lah pemikiran antum ini. Setiap ada sesuatu yang terlintas di pikiran antum yang belum bahasanya itu abstrak lah, kada samar. Ya anak misalnya di dalam kitabnya ada duit. Antum boleh percaya boleh kada karena kada ada bukti. Tapi ketika ada bukti, kawak antum mengelak lagi bahwasanya ini kada ada duit di sini. Kan karena kawak. Selama kada ada, boleh kan? Antum kada percaya. Anak kada berhak mengatakan bahwasanya wah iya aja. Ada boleh kamu nih. Nah kada beadab. Kada beadab tuh. Buktinya dulu anyar. Kita dibungkam dengan kata itu. Banyak ada ulama itu. Banyak itu. Kada boleh kamu jar. Anak katulahan. Katulahan. Terus tuh ya. Anak ini garigitan juga. Maulah anak pun dulu kayak itu. Di kayak model dicuci otak kita nih kayak itu. Qadiran hal ialah maha kuasa. Huwa bermula dalilnya nih huwanya nih.
Kabar kedua nih. Huwa dalilu, ialah dalil. Huwanya damir fasal. Nyala yuk. Dalilu bermula dalil ala subuti kaunihi ta'ala. Atas tetap adanya Allah Ta'ala. Qadirillah qadir. Huwa. Yang bermula qadiran. Oh, kayak itu aja. Yang bermula qadiran, kayak itu. Yang bermula qadiran. Ad-dalilu ialah dalil. Ala subutil kudrat. Atas tetapnya sifat kudrat. Ya. Wa idza dan apabila sabata tetap lahu baginya Allah Ta'ala hal mahlur siapa Allah. Kaunuhu fa'ilnya sabata apa? Kaunuhu adanya Allah. Qadiran ialah zat yang maha kuasa. Bilanya Allah tuh bersifat kuasa, istahala maka mustahil. Ketika antum misalnya bersifat kuat, antum kau mengangkat misalnya lumbuk 1 kilo, maka orang yang menyambar antum kada kuat itu mustahil. Kenapa? Buktinya sudah ada yang mengangkat tadi. Nah, kau kada kah dipungkiri nya kada kuat tadi, tapi sudah ada buktinya. Antum misalnya nih, jadi aku kau mengangkat batu satrak misalnya, mungkin malah tiba motor. Masukin. Nah, makan meja nih, Kak. Atau kalau makan meja nih. Ramai kamu meja nih, nah. Aku jangan ramai kamu makan meja nih. Ketika ini hanya cuma mengata, antum boleh percaya boleh kada, ya kan? Karena kada ada buk. Tapi ketika ini kau sudah mengangkat, antum kada percaya tuh kayak Pak. Antum, aneh, ini kau makan deh. Wih, nyingkem. Percaya aku aja. Kayak Pak, kada percayanya tuh kayak Pak. Tidak ada buktinya. Kan karena kau, Pak. Nah, ini esensinya, nilainya bukti itu harus ada. Kenapa? Karena kalau kada ada bukti, seenak-enaknya orang ngomong, seenak-enaknya orang pandir. Aku aja pernah ke Makkah. Aku sembahyang zuhur di Makkah. Nyaman pandir gitu. Buktinya. Aku aja sembahyang zuhur di Makkah aja. Anda langsung ada percaya kenapa? Di Makkah kada jam saya ini zuhur. Ya kan? Kada jam saya ini zuhur. Langsung kita buktikan kenapa? Langsung rasional aja, main akal. Oh, jadi kemana dulu, jadi kemana ketulahan? Kenapa ketulahannya? Kita dibungkam dengan kata-kata ketulahan supaya kada kawa menimbulkan bukti tadi. Kada harus kayak itu. Bukti dong. Nah, cinta aja punya bukti. Ya kan? Antum munjun. Aku kan aja 10 aja. Buktinya mana aja Pak Jadi? Di pasar mangane dirinya kada kawa. Munjun di pasar. Mengisteng tadi aku aja karena haruan aja. Buktinya mana jersey apa nih? Ramli misalnya. Tapi bohong ya, kada kawa. Yang sepele itu kita harus perlu bukti. Kenapa? Ketika ada orang yang benar aku si guru ini sembahyang dari ke Makkah. Oke, tapi mana fotonya ini di Makkah? Ketika ada, oke, kita percaya. Sama maka ada. Karena apa kita harus percaya. AI aja kau ditipu ini. Bisi gambarnya deh, kawan dijadikan seluruh tubuhnya kawan. Pakai AI ini. Bahkan antum misalnya kepala antum cukup fotonya. Kawan dulu scanner dulu kayak apa awak antum bertelanjang. Uli AI kawan. Nah, hari ini harus masuk akal tuh harus. Bahkan adanya AI ini untuk supaya kita lebih masuk akal lagi. Tapi kita dicoboki dengan orang-orang banyak hari ini nama banyak. Guruku hatam Al-Quran sehari. Buktinya mana? Coba bang, rekamannya adalah ketika ada rekamannya kita kada komentar. Tapi kalau ada rekamannya kita boleh kada percaya. Boleh dong. Nih ketika kita kada percaya itu, kada boleh kada percaya. Sama tulangnya di mana ketulahannya? Gimana? Aku anak kada percaya si Fajir ini mau munjun ya karena haruan. Anak kada percaya. Apakah bagi ketulahan non Fajri? Kan enggak ada. Ketulahan nih, jadi aku kada percaya pada Fajri dapat haruan. Apa? Kalian ada itu. Percaya atau kada percaya itu sana. Ini namanya memerakar pemikiran ini. Kasihan nih yang orang-orang yang biasanya ini ya dicuci lah otaknya itu. Nah, ini Anda berusaha untuk menyingkap
bahasanya kayak pesulap merah juga. Bujur itu, bujur ada wis-wisan dikit, bujur itu. Nah, lanjut. Nah, as-sifatu al-khamisatu, bersifat pula sifat. Belum nih. Aduh. Anda kan tamat mana? Istahala maka mustahil. Alaihi atasnya Allah. Kaunuhu apa? Fa'ilnya istahala apa? Adanya Allah. Ta'ala hal mahaluhur siapa Allah. Ajizan ialah letoy lemah. Ialah lemah. Alladhi yang huwa bermula alladhi al-ajiz. Huwa yang bermula alladhi al-ajiz. Ini namanya madmum. Ketika ada isim mausul, setiap isim mausul itu adanya namanya madmum. Sesuatu yang tercemar. Yang apa gerang? Ajiz di dalamnya alladhi itu. Diddu kaunihi ialah lawannya adanya. Lawan adanya. Lawan adanya Allah qadiran ialah puasa. Mau kadakah pernyataan kayaknya? Jadi ini guring sekaligus kada guring. Kayak apa? Kayak apa itu? Allah bersifat kuasa sekaligus bersifat kada kuasa. Si Ramli ada di kelas A dan ada di kelas B. Kayak apa? Kan mustahil. Mustahil kan? Nah, hal itu aja tuh pada kau percayai. Kenapa? Ketika ada kita ini tertipu, tertipu dengan manipulasi sosok. Sosoknya bebulang, sosoknya banyak bisi muridnya, sosoknya kelihatannya alim padahal cuma dialimkan. Lalu timbul dalam kata-kata si sosok ini kayak ini, kita terlihat harus percaya jadinya, harus percaya, padahal itu cuma alibi. Dan itu pun beliau pun berpemikiran itu karena guru yang sebelumnya juga. Murid kada kau disalahkan. Kenapa? Karena gurunya. Antum mulah wade, kada nyaman. Menyalahkan wadenya kan mulah orang mulainya kan. Kan pasti orangnya. Es kan beri nasi goreng. Mulainya beri ke pegrek. Kada nyaman. Ikan nasi goreng kada nyaman aja. Kada mungkin. Pasti disalahkan orangnya. Nah, murid itu nyata tahu disalahkan karena gurunya. Gurunya kayak itu. Dan itu turun temurun. Harus ada orang kayak anak aneh-aneh sama lainnya. Nah, aneh maksudnya menyimpang, Bang. Menurut antum menyimpang. Ini harusnya bujur. Karena mungkin di guru lain kada sedetail ini mengisahkan kayak ini. Ya lain lah anak. Harus ada orang kayak ini supaya apa? Supaya ya membanding orang-orang yang lain tadi. Nah, tapi karena orang-orang yang kayak berpikir aneh tahu disebutnya ini kan kepercayaan ini itu salah sedang si paling dah anak ada apa kita kan jamat saubur lawasnya ini istirahat ke belum mana istirahat nggak deh jam 12 juga 13